Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 380. Jenny menerima pukulan. Rocky menelepon beberapa kali, tapi bibinya, Fiska, tidak menjawab semua teleponnya. Makian kasar Jenny terus bergema di telinganya. Sindiran-sindiran tajam dari kerabat-kerabat keluarga Su juga membuatnya merasa semakin kesal. Dewi tidak ingin Rocky terus dipermalukan, jadi dia terpaksa meminta maaf pada para kerabat dari keluarga Su satu persatu, dan meminta mereka untuk memaafkan Rocky. Tapi, kerabat keluarga Su malah memarahi Rocky semakin kasar. Bahkan ada dua orang wanita yang menyuruh Dewi mencampakkan Rocky, dan menyarankannya untuk mencari bos kaya di kota Wasa dan menikah lagi. Saat itu, sebuah mobil Lamborghini berwarna silver melaju ke arah gerbang dan dari mobil itu turun dari seorang pria muda yang mengenakan setelan desainer berwarna abu-abu. Di luar setelan pria itu, dia juga mengenakan sebuah jas putih, sepatu kulitnya terlihat sangat bersih, dia juga terlihat sangat tenang dan sopan. Dua orang asisten buru-buru mengikutinya, mereka berdiri di belakangnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka terlihat sedang membantunya membawa tas. Tatapan mata wanita parubaya itu langsung berubah, dia mendengus dingin dan berkata, "Anakku sudah pulang, biar ku lihat apa lagi yang mau kamu jelaskan." Setelah itu, dia dengan cepat maju ke depan dan membisikkan apa yang baru saja terjadi pada anaknya. Saat melihat ahli yang diundang secara khusus oleh pengobatan tradisional negara itu, Jenny mundur tanpa sadar. Meskipun dia tidak tahu seberapa terkenalnya pengobatan tradisional negara, dia tahu kalau dia tidak mungkin bisa melawan mereka saat dia melihat penampilan pemuda ini. Setelah mendengarkan ucapan ibunya, pria berjas abu-abu itu menatap Rocky dengan jijik dan berkata, "Apa kamu sudah gila? Kamu bilang rumahku ini milikmu. Lihat bajumu yang compang camping itu, bahkan sepatuku saja lebih mahal dari baju yang kamu pakai. Orang miskin sepertimu pantasnya tinggal di bawah kolong jembatan, ingin tinggal di villa mewah seperti ini, di kehidupan selanjutnya pun tidak akan bisa." Ekspresi wajah Rocky terlihat gelap, dia lalu menjawab dengan dingin, "Katakan, siapa namamu?" Dia benar-benar marah sekarang, asalkan dia tahu nama pria itu, dia pasti akan menghabisinya. Pria berjas abu-abu itu mencibir dengan dingin dan berkata dengan nada mengejek, "Orang miskin sepertimu, mana pantas menanyakan namaku. Cepat bawa kerabat-kerabat pengemismu itu pergi dari sini atau aku akan mematahkan kakimu." Setelah mengatakan hal itu, dia terdiam sebentar, lalu setelah beberapa saat, dia menunjuk ke Jenny dan berkata, "Wanita tua ini, beraninya kamu menghina ibuku tadi. Cepat berlutut dan bersujud pada ibuku, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Jenny dari tadi sudah dipermalukan, saat pemuda itu menyuruhnya bersujud, dia langsung berteriak kesal, "Sialan. Hanya karena pakaiannya lebih bagus aku harus bersujud pada wanita tua itu. Bisa saja uang wanita tua itu adalah hasil dari menjual diri. Wanita sialan, berani-beraninya kamu menghina ibuku." Ekspresi wajah pria yang memakai setelan jas abu-abu itu langsung menggelap, dia dengan cepat melayangkan tamparan ke wajah Jenny. Plak. Saat merasakan rasa sakit yang tajam di wajahnya, Jenny yang dari tadi sibuk memaki langsung terjatuh di atas tanah, darah menetes dari sudut mulutnya. "Ibu." Dewi terlihat marah dan cemas, dia dengan cepat maju ke arah ibunya.
Jenny terduduk di tanah, dia menangis dengan keras. Ini semua salahmu, siapa suruh kamu menikahi Rocky, si miskin itu. Gara-gara dia keluarga Liu akan menderita selamanya. Kamu harus menceraikannya besok, dasar miskin. Ekspresi pria berjas abu-abu itu terlihat sangat menghina. Dia mengambil sapu tangan yang diberikan oleh asistennya dan mengusap telapak tangannya. Wanita tua sialan, membuat tangannya kotor saja. Dewi sangat marah sampai kedua matanya terlihat merah, dan dia dengan cepat berdiri dan berteriak, "Kenapa kamu malah memukuli orang? Memukuli orang?" Pria berjas abu-abu itu mendengus dingin, apa sekelompok orang yang miskin bisa dianggap manusia? Bahkan anjingku saja lebih berharga dari kalian. Pergi dari sini. Setelah mengatakan hal itu, dia menendang perut Dewi. Tepat saat sepatu kulit akan mengenai perut Dewi, dia tiba-tiba merasakan ada seseorang yang menahan kakinya, lalu perutnya terasa sangat sakit, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Ekspresi wajah Rocky terlihat dingin, dia memeluk Dewi dengan satu tangan, dan perlahan menarik kakinya. Pria itu menamparkan Jenny, dia masih bisa berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula Jenny juga cukup pantas menerimanya, sudah seharusnya dia mendapatkan pelajaran, tapi dia tidak akan pernah duduk diam saat pria itu berani menyentuh istrinya. Dewi masih shock, dia langsung masuk ke dalam pelukan Rocky dan buru-buru berteriak, "Rocky, apa ibuku baik-baik saja?" Pria berjas abu-abu itu mencengkeram perutnya dan berusaha untuk berdiri. Saat dia mendengar kata "Rocky", dia mengangkat kepalanya dengan kasar dan menatapnya dengan tatapan tajam. Rocky melirik ke arah Jenny, dan berkata dengan pelan, "Kulit ibu hanya tergores, tidak ada masalah yang serius." Dia lalu menatap pria berjas abu-abu itu, dan terkejut. Tatapan mata pria itu terlihat sangat tajam, seperti akan menusuknya. Dia menatap Rocky dengan penuh kebencian dan amarah. Saat itu lebih dari 20 pengawal keluar dari villa. Pria berjas abu-abu itu langsung meraung, "Tangkap orang miskin itu dan serahkan dia padaku." Berani-beraninya mereka menerobos ke rumahku, aku tidak akan mengampuni mereka. Dia meraung dengan sangat keras, suaranya terdengar penuh dengan kebencian. Rocky bingung sebentar, dia hanya menyerangnya balik, kenapa dia malah tiba-tiba membencinya sampai ke tulang-tulang, seakan-akan Rocky adalah musuh lama ayahnya. Dia bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Selain itu, villa ini awalnya juga adalah milik Rocky. Belasan kerabat keluarga Su yang tidak pernah dikepung oleh sekelompok penjaga yang membawa tongkat terlihat sangat panik, mereka dari tadi terus meminta ampun. Jenny terlihat seperti kelelahan, dia sangat takut sekarang, sambil gemetaran dia buru-buru berkata, "Jangan, kami tidak terlihat dengan masalah ini, kami akan pergi sekarang, kamu tangkap Rocky saja." Pria berjas abu-abu itu menatap tajam Rocky, dia lalu melontarkan beberapa kata, "Tentu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku hanya menginginkan nyawa Rocky saja." "Baguslah." Jenny tiba-tiba terlihat senang, dia dengan cepat berdiri dan menarik Dewi, "Putriku, ayo kita pergi." Rocky terlihat tenang, dia berkata dengan dingin, "Kamu ingin menghadapiku sendiri, tapi kamu sendiri masih tidak pantas." Setelah mengatakan hal itu, dia langsung menghubungi seseorang, dan berbicara dengan suara rendah. Para penjaga itu mengubah target dan mengepung Rocky. Semua kerabat keluarga Su langsung bersembunyi dari jauh karena mereka takut dipukuli. Tapi Dewi sangat cemas, dia dengan cepat melepaskan pegangan Jenny, dan berlari ke arah Rocky lalu berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat dan bibirnya sedikit bergetar karena ketakutan, tapi dengan keras kepala dia berkata kepada pria berjas abu-abu itu,
Kalau kamu berani menyakiti suamiku, aku tidak akan melepaskanmu. Gadis bodoh itu. Untuk apa kamu mempertaruhkan nyawamu demi sampah itu? Jenny terdengar sangat marah. Rocky melirik istrinya yang berdiri di sampingnya, dia merasa agak tersentuh. Di saat gawat seperti ini pun, hanya istrinya yang tidak akan pernah meninggalkan dirinya sendiri. Meski istrinya terlihat ketakutan, dia tetap memilih untuk berdiri di sampingnya. Istri seperti Dewi, memang pantas dilindungi dengan cara apapun. Pria berjas abu-abu itu mencibir dan berkata, coba pilih, apa aku harus menghabisimu dulu atau istrimu dulu? Sepertinya kamu sangat menyayangi istrimu. Kalau begitu aku akan mematahkan kaki istrimu dulu, dan biarkan dia melihat dengan kedua matanya sendiri, bagaimana aku akan memukulimu sampai menjadi orang cacat. Lagi pula kehilangan beberapa puluh juta bukan masalah besar bagiku, aku punya banyak uang. Rocky menyengir kecil, dari matanya terlihat sirat ingin membunuh. Coba saja. Puluhan pengawal keluar dari villa sambil membawa pipa baja, mereka terlihat sangat agresif. Jenny ketakutan, dia berlutut dan berteriak, tolong, biarkan putriku pergi. Kalau kamu ingin memukuli seseorang, pukul saja Rocky, putriku akan segera menceraikannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.